Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu nikmat yang begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang ini juga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, pemimpin seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, yang insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh DKM Masjid. Namun sebelumnya kami mengajak atau mengimbau kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Jangan sampai kita terlambat. Sekali lagi kami mengimbau atau mengajak kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan dimulai. Karena pada Jumat ini sekarang semakin maju, waktunya semakin maju. Sekarang Jumat hari ini yaitu pukul 11.46 menit. Jadi untuk bapak-bapak 42. Jadi untuk bapak-bapak pada hadirin untuk mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid. Baiklah, insyaallah kita akan memberitahukan tentang agenda pekan ini di Masjid Al-Huda, Perum Bumi Kerinci RW 26. Pada hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang sebagai petugas khotib dan imam sholat Jumat yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz Zulkarnain Fadli. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Waktunya yaitu pukul 11.46 menit. Dan untuk muadzin atau bilal, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Sulistyo WP. Adapun agenda untuk hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Masehi, yaitu biasa pada pukul 8 pagi, 8 pagi seperempat ya, lebih seperempat, itu ada kajian, itu tafsir Quran. Waktunya ya pukul 8 seperempat sampai setengah 10-an, yang akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Ustadz Samsul Kamar. Waktunya pagi besok. Adapun untuk hari Ahadnya, ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk umum ya, pada tanggal 9 Oktober 2022 Masehi
atau 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah, acara kuliah subuh yang insya Allah yaitu narasumbernya yaitu Bapak Ustadz Muhammad Fikri. Jadi bapak-bapak pada hari Ahad insya Allah nanti setelah sholat subuh kita akan ada kuliah subuh. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para donatur maupun donatur tetap atau tidak tetap yang telah menyumbangkan hartanya, menginfakkan hartanya ke Masjid Al-Huda. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik daripada apa-apa bapak-bapak keluarkan. Juga kami berterima kasih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah memberikan makanan Jumat berkahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik, diberi keberkahan hartanya, disehatkan keluarganya, dimudahkan segala urusannya. Baiklah, rahmatullah, karena waktu udah masuk, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada untayan kata yang paling indah selain rasa syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk sama-sama melaksanakan satu kewajiban kita, yakni salatul Jum'ah berjamaah. Tentunya dengan niat dan harapan kita, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Jumat kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, uswatun hasanah di dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan tentunya di kemudian hari, di yaumil qiyamah, kita mengharapkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Esok hari adalah tahun dan bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah, di mana saat itu kondisi kota Mekkah penuh dengan kejahiliahan, di mana saat itu kota Mekkah penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kekufuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu insan yang mulia, manusia pilihan Allah, dilahirkan di tengah-tengah kota Mekkah. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita harus mengambil hikmah dan pelajaran. Begitu banyak keteladanan, contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam kalimat bahasa Arab, laqad merupakan satu penegasan, sungguh telah kami utus Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi contoh di dalam kehidupan. Liman kana yarjullah, bagi mereka siapa yang senantiasa wal yaumal akhir, mereka senantiasa beriman kepada Allah
dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka senantiasa menyebut Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadikan bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik keteladanan, sebaik-baik contoh di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak dapat melihat beliau, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana akhlak, budi pekerti, keteladanan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu agung dan mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jikalau kalian ingin melihat bagaimana akhlak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di dalamnya sudah menuangkan, sudah berisi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan uswatun hasanah di dalam kehidupannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jangan hanya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati, tapi tidak kita ambil hikmahnya. Berbagai riwayat Nabi, berbagai kisah sirah nabawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita jadikan, kita ambil hikmah dan pelajaran agar kita sebagai umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, betapa banyak akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasul, maka perbanyaklah kita mentadabburi isi Al-Quran. Perbanyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya, dengan cara menghayati maknanya, dan tentunya mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa diutusnya Rasulullah ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kepada umat manusia untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Oleh karena itu, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertuang di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan setiap ucapannya sesuai dengan perilaku yang telah diucapkan. Inilah yang harus kita ambil hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak umat manusia yang tatkala itu penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kebodohan, dan kita harus syukuri hingga saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cahaya, telah memberikan nur sehingga kita terhindar dari kebodohan dan kejahiliahan. Meskipun saat ini masih banyak bentuk-bentuk kejahiliahan yang kita rasakan di masa saat ini, mudah-mudahan kita semua terhindar dari zaman kejahiliahan, dari zaman masa-masa kejahiliahan.
dan kita menjadikan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik contoh di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, agar kita senantiasa mencintai Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an agar kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Bahkan tidak hanya Allah, tapi para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu, bersolawatlah kalian, maka kalian akan mendapatkan keselamatan. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa senantiasa kita memperbanyak salawat, terkhusus di hari Jumat yang mulia ini. Senantiasa kita kuatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang memperbanyak salawat, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani akhlak Rasulullah, dapat mengambil hikmah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, diutus ke muka bumi oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan dapat memperbaiki akhlak kita, dapat menjadikan Rasulullah sebaik-baik keteladanan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita semua dapat digolongkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة